lagi di ibadah INPA bersama Kamelki dan Seren. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintu ku datang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melindungi kami dari semalam hingga pagi ini. Kami akan memulai IPA online pada hari ini. Berkatilah IPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa kali? Dari Kidung Ceria berapa ya? Coba Kamel lihat dulu. Dari Kidung Ceria 343, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Coba adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Nah, Kak Sharon, di minggu hari ini siapa sih yang mau firman kira-kira? Kak Dea atau Melki? Oh, Kita mana? panggil yuk. Ya, yuk. Kak Dea. Kak Dea. Terima kasih ya Kak Seren, terima kasih Kak Melki. Sama-sama Kak Dea. Selamat pagi adik-adik. Kita sekarang mau membaca firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah semua? Sudah pegang semua Alkitabnya? Kita buka dari 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Sudah semua? 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kita biarkan Alkitab tetap terbuka. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat mengerti isi tentang firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pujilah Kristus, amin. Sekarang kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kita berdiri semuanya ya. Kita baca sama-sama. Pelayanan-pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlulah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau diri kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayanan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan.
Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita dengarkan cerita yang satu ini ya. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah melihat kancil? Adik-adik bisa lihat nih pada gambar. Tubuhnya hampir sama ya seperti rusa. Dia memiliki 4 kaki, sehingga ia bisa berlari dengan sangat cepat. Di hutan, ia dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ia pun sering menolong hewan-hewan yang lain karena kelebihannya itu. Itulah sebabnya hewan-hewan lainnya selalu memuji si kancil. Tapi hal itu membuat kancil menjadi sombong. Sementara itu, siput memiliki tubuh yang mungil dan berjalan sangat pelan, karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Suatu saat, kancil bertemu dengan siput. Hewan kecil itu berjalan sangat pelan. Kancil pun menyapanya. "Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku?" "Oh, iya, aku lupa nih. Pasti karena rumahmu yang berat itu kan? Jadi kamu tidak bisa berlari dengan kencang. Hahaha." Si kancil menertawakan siput. Meski diejek oleh kancil, siput tetap sabar dan tenang. Adik-adik, sikap yang ditunjukkan kancil yang sombong tidak boleh dicontoh ya. Ia juga suka memuji diri sendiri dan mengejek hewan yang lain. Kancil pun menolong hewan lain agar dipuji. Ini adalah sikap yang tidak baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Rasul Paulus menulis surat ini agar tetap memberi pengajaran sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji banyak orang. Berbeda dengan Rasul Paulus nih, adik-adik, yang selalu mengajarkan jemaat untuk hidup dalam kasih dan saling tolong-menolong. Mereka pun harus saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Adik-adik harus ingat ya, bahwa setiap perbuatan yang terpuji adalah bentuk pelayanan kita yang sederhana. Contohnya, seperti membantu orang tua di rumah, membersihkan kamar, mencuci piring, atau membantu adik mengerjakan PR. Semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapat pujian dari banyak orang dan membuat kita bersikap sombong. Semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita capai semata-mata karena Tuhan yang menolong kita. Jika kita melakukan kebaikan, hendaklah kita selalu rendah hati dan tidak memuji diri sendiri. Ingat ya, bahwa setiap kebaikan yang adik-adik lakukan, semua itu demi menyenangkan hati Tuhan. Kita harus semangat melakukan kebaikan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan damai.
matanya duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu dan karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu tadi, kami bisa menjadi anak yang rajin, suka menolong, rendah hati, dan taat. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungi dan jauhilah kami dari segala macam sakit penyakit yang ada pada saat ini, terutama dalam pandemi COVID-19. Berkati juga gereja-Mu, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan keluarganya. Berkati juga para majelis dan pelkat-pelkat, terutama pelkat pelayanan anak. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah, berkati berilah kesehatan selalu. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak di sini akan menjelaskan aktivitas pada minggu hari ini. Aktivitas untuk anak balita mewarnai, contohnya ada seperti ini. Dan aktivitas untuk anak kecil yaitu sandi, membuat sandi. Dan kata-katanya ada di sini. Dan untuk anak tanggung yaitu membuat potongan-potongan kata-kata yang ada di bawah sini. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita mau persembahan, siapin amplop persembahannya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 337. Nah, adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Mari adik-adik berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak bait 1 sampai 3. Bimbing kami untuk
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau selalu menjaga lindungi kami dan memberkati kami selalu dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.